Seekor harimau? Di pegunungan ini? Saya hidup dari pegunungan ini sepanjang hidup saya. Bayangkan, aku berakhir di perut harimau. Ya ampun. Apa aku berhalusinasi? Wang Cai benar-benar berubah dan memakan harimau itu. Mungkinkah mata orang itu benar-benar seorang abadi, dan dia benar-benar memberiku binatang pemakan langit? Kawan, tunggu sebentar. Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Aku sudah tinggal di desa Plum selama bertahun-tahun. Belum pernah melihatmu sebelumnya. Ini tentang apa? Pertemuan kita hari ini bukanlah kebetulan, ini takdir. Kebetulan, anjing kesayanganku baru saja melahirkan anak. Aku menitipkannya padamu sekarang. Kuharap kau akan merawatnya dengan baik. Aku tidak punya anak sendiri. Anjing sebagai teman akan menyenangkan. Aku ambil anjingnya. Tapi aku tidak punya uang. Tidak perlu bayar. Namun, kau harus ingat ini. Anjing ini, meskipun masih muda, sudah memiliki kekuatan untuk melahap matahari dan bulan. Apa? Rantai pengikat dewa ini, jangan pernah dilepas sembarangan. Kalau tidak, bencana tak terhingga akan terjadi. Melahap matahari dan bulan? Apa kau bercanda? Kau pikir ini binatang pemakan langit? Kemana dia pergi? Wang Cai? Apa itu benar-benar kamu, Wang Cai? Wang Cai. Fajar menyingsing. Tidak ada memanen herbal hari ini. Anjing memakan harimau? Siapa yang akan percaya itu? Ayo kita pulang, ayo. Hei, kakek, berhenti di situ. Kakek, serahkan anjing itu, sekarang. Kalian siapa? Coba tebak. Kau pencuri anjing. Nah, kakek, kau memang pintar. Serahkan anjing itu dengan tenang. Kalau tidak, pedang di tanganku ini tidak punya mata. Dang. Hei, kalian berdua. Tolong, kasihanilah. Wang Cai adalah satu-satunya yang kumiliki di dunia ini. Tolong, tunjukkan belas kasihan. Aku sendirian, biarkan dia menemaniku. Tolong. Diam. Anjing ini kelihatan gemuk dan kuat. Harganya bagus. Jika kau tidak menyerahkannya, aku akan mengambilnya dengan paksa. Bagaimana dengan ini? Aku memetik ini pagi tadi, 2 jamur lingzi. Nilainya tinggi. Anggap saja ini bayaran untuk nyawa anjing ini. Setuju? Lingzi? Ini cukup bagus. Aku ambil. Soal anjingnya. Sahabatku, aku mohon padamu, lepaskan dia. Baiklah. Karena kau bersikap masuk akal, aku akan membantumu. Saat aku menyembelih dan menjual dagingnya, aku akan menjaga kulitnya tetap utuh. Sahabatku, ini bukan anjing biasa. Dia bisa berubah wujud, dia memakan manusia. Dasar orang tua bodoh. Kau pikir kami sebodoh itu? Aku hanya pernah mendengar. Orang memakan anjing. Aku tidak pernah mendengar. Anjing memakan manusia. Kau bilang anjing ini memakan manusia, lalu kenapa dia tidak memakanmu? Apa karena dagingmu sudah tua dan keras? Hahaha. Aku mengatakan yang sebenarnya. Di gunung, dia memakan seekor harimau. Itu mengerikan. Anjingmu memakan harimau? Ini anjing Mastiff Tibet. Satu Mastiff bisa mengalahkan 3 harimau, dan menenggelamkan kapal induk. Aku sangat takut. Adik, apakah kau takut? Takut. Aku sangat-sangat takut. Itu semua benar. Aku tidak berbohong. Sungguh? Dasar orang tua. Apa kau hilang akal karena nonton TV? Jika anjing kampung seperti itu bisa memakan manusia, aku akan makan tai sambil berdiri di atas kepala. Aku tidak berbohong. Jangan provokasi dia, kau akan menyesal. Cukup. Serahkan anjingnya. Dasar anjing, berani menggonggong padaku, aku akan memukulmu sampai mati. Jangan pukul anjingku. Pak Tua. Lepaskan. Jangan sentuh anjingku. Anjing liar. Kamu cukup galak, coba lihat, berapa lama kau bisa bertahan? Guk-guk. Lakukan. Siap. Kita makan sup anjing malam ini. Cukup licin,
Aku akan menyetrumu. Coba hindari ini. Bos, anjing itu menggigitku. Kamu tidak berguna. Setelah bertahun-tahun menangkap anjing, kau masih digigit? Jika kita tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, kita tangkap mati. Tidak, Pak Tua, kamu cari mati? Akan aku wujudkan. Wang Chai. Sepertinya kau dan aku, kita sudah tamat. Bos, kita ada masalah. Polisi, ayo keluar dari sini, lupakan dulu anjingnya. Cepat, cepat. Bos, sudahlah. Ayo kita pergi saja. Aku tahu kau tinggal di mana, Pak Tua. Tunggu saja. Anjing itu akan kuambil. Cepat, bos. Wang Chai, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu aman sekarang, orang jahat sudah pergi. Tidak apa-apa. Kamu aman. Aku sudah bertahun-tahun di bisnis penangkapan anjing ini. Pertama kalinya aku dikalahkan oleh seekor anjing. Kalau bukan karena polisi datang, aku sudah menghajar bajingan tua itu sampai mati. Anjing itu galak. Kalau sudah kutangkap, akan kupatahkan kakinya, kucabut giginya. No. Kamu bisa nyetir atau tidak? Bos, bos. Ada harimau di depan. Kamu gila ya? Ada harimau, kok kamu berhenti? Kenapa nggak lari? Bos, harimau itu, kayaknya punya dia. Kita beruntung hari ini, kulit harimau ini kondisi bagus sekali, pasti laku mahal. Bos, orang tua tadi, bukannya dia bilang, anjingnya makan harimau, kamu nggak percaya kan? Kamu gila ya? Kamu percaya sama orang tua bodoh itu? Kalau anjing itu benar-benar bisa makan harimau, tanganmu sudah putus sekarang. Sesuatu yang bisa melahap seluruh harimau, dengan rapi. Di gunung ini, pasti ada binatang buas lain. Cepat, masukkan kulit harimau itu ke mobil. Kalau makhluk itu kembali, truk kita nggak akan kuat. Makin kupikir, makin marah. Kita sudah 10 tahun lebih di bisnis ini. Pertama kali digigit anjing, Qiangzi, putar balik mobil, kita pergi ke rumah orang tua bodoh itu malam ini, untuk mengambil anjing itu, Baik, Bos, apa itu ide bagus? Kampung itu, ada polisi berpatroli. Apa yang perlu ditakutkan? Mereka cuma berpatroli. Mereka nggak tinggal di rumah orang tua itu, ini tempat persembunyian yang sempurna. Orang tua bodoh itu nggak akan menyangka, kita balik lagi. bos. Kita sudah membersihkan semua anjing di kampung sekitar. Setelah kita dapat anjing itu, ayo pulang saja. Baiklah. Lagian, kulit harimau ini, barang laris. Setelah kita dapat anjing itu, kita segera pergi, kita harus cepat menjual kulit ini. Hindari masalah. Wang Chai, makanan sudah siap, kamu pasti lapar? Kalau bukan karena kamu hari ini, badan tuaku ini pasti sudah jadi santapan Raja Gunung itu. Enak, ya? Siapa sangka kamu benar-benar seperti yang dikatakan abadi itu, dengan kekuatan melahap langit dan menelan bulan. Dan kamu mengerti sifat manusia, bisa membedakan baik dan buruk, anjing yang baik. Harus pasang beberapa rantai lagi padamu, kalau kamu tidak sengaja melukai seseorang, itu akan jadi masalah. Silakan makan. Kemari. Biarkan aku pasang beberapa rantai padamu. Itu akan membuat pikiranku tenang. Tidurlah sekarang. Kak 2. Bersiul. Siap. Bang, ini rumahnya. Kerja bagus. Kamu gigit aku. Aku akan meracunimu sampai mati. Bang Dua, racun ini, setelah membunuh anjing itu, apakah aman dimakan manusia? Jangan khawatir.
Ini racun pekat. Tidak berbahaya bagi manusia. Tapi kalau anjing memakannya, langsung mati. Anjing itu, diam sekarang. Bang 3, buka kuncinya. Siap. Bang besar, anjing itu ada di depan. Sungguh binatang perkasa. PFFT, di mataku, itu hanya daging di talenan, minggir. Kenapa anjing ini belum mati? Bang besar, tolong aku. Bang 2, aku bantu, lepaskan aku. Anjing itu tidak memakan potongan daging itu. Dia sedang merencanakan sesuatu melawan kita. Dia jadi setan, pintar sekali. Bagaimanapun pintarnya, tetaplah hanya seekor anjing. Apa dia bisa menghindari senapan saya? Wang Chai. Jangan bunuh Wang Chai-ku. Bajingan tua. Mau mati. Kamu bajingan tua, kamu terus menggagalkan rencanaku. Aku akan membunuhmu hari ini. Kau anjing yang sangat setia. Terus menggonggong. Aku akan menembaknya mati. Kau, anjing ini cukup pintar. Anak muda, lepaskan Wang Chai. Dia benar-benar bisa memakan harimau. Dia akan memakanmu. Sekarang aku mulai percaya dengan apa yang kau katakan, tapi aku belum pernah mencicipi daging anjing yang bisa memakan manusia dan harimau. Hari ini aku akan mencicipinya bagaimanapun juga. Kakak ketiga, lakukan. Kakak aku tidak bisa. Tidak berguna. Aku yang lakukan. Jangan. Jangan sakiti anjingku. Tidak. Kumohon, jangan. Jangan sakiti Wang Chai-ku. Wang Chai, Wang Chai, Wang Chai-ku. Anjing liar. Kau setia sekali, ya? Ayo gigit aku. Hahaha gonggong. Meskipun seganas apapun kau tetaplah seekor anjing. Kalian belum makan? Pukul anjing ini keras-keras. Ya, Wang Chai, tolong. Berhenti memukulnya. Kalau terus dipukul, benar-benar akan mati. Pak Tua, diam. Sekarang kamu nurut, ya? Anjing tetaplah anjing. Masih mau melawan manusia. Kakak ketiga, anjing ini gigitnya keras banget. Bantu aku. Kakak kedua, aku di sini. Anjing liar, lepaskan, lepaskan. Anjing liar. Berani-beraninya ambil dagingku. Hari ini aku bunuh kau. Aku ganti nama keluargamu. Wang Chai. Kau mengikutiku. Maaf, Kau pamerkan ikatan manusia dan anjing yang dalam. Kau benar-benar memperlakukan anjing ini seperti anakmu sendiri. Baik. Hari ini, aku akan mengubah anakmu menjadi sup anjing, lalu, aku juga akan memberimu mencicipi. Lepaskan rantainya. Siap, bos. kau tidak bisa melepaskan rantainya. Rantai ini diberikan oleh Jenderal Tian. Jika kau lepaskan, dia akan berubah. Dia akan memakanmu. Pak Tua, kau mencoba membodohiku? Kalau dia bisa berubah dan makan manusia, aku akan mandi dan biarkan dia memakanku. Bos, aku merasa agak merinding, dan langit berubah tiba-tiba. Bos, kita dapat jackpot. Rantai ini kayaknya dari emas. Pantas aja kakek tua ini nggak mau kasih anjingnya. Dia tidak tega berpisah dengan rantai emas ini. Syukurlah. Rantainya masih terkunci. Kami ini sedang beruntung sekali. Pertama kita temukan kulit harimau, sekarang kita dapat rantai emas, dan kita juga dapat anjing yang kuat. Saudara-saudara, tolong, jangan bawa Wang Chai, ya? Dia. Kamu pikir kamu siapa? Kamu terus maksain. Suruh-suruh aku sudah muak sama kamu. Kalau aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu seberapa kuat kami. Karena kamu yang minta, aku tidak akan menghalangimu. Kuharap kamu tidak menyesal melawan aku. Berani kamu mengutuk kami? Aku akan patahkan kaki kananmu. Tunggu, Apa? Minta ampun? Terlambat. aku punya satu permintaan. Wang Chai suka pakai ini rantai emas ini sejak dia masih kecil. Aku mohon padamu. Biarkan dia pakai lebih lama, ya? Sekarang kamu pintar. Mengingat keberuntungan kita hari ini, aku akan ampuni hidupmu, kamu bebas. Kakak kedua, kakak ketiga, masukkan anjing ke dalam karung, ayo. Siap.
Setelah rantai itu lepas, itu kematianmu. Sakit banget. Anjing itu menggigitku berkali-kali. Kak, nanti kita rebus aja pas pulang. Gampang. Nanti kalau aku pulang, aku suruh kakak iparmu rebus air. Kak dua, kayaknya ada yang aneh dari anjing ini. Ada yang tidak beres. Kak tiga. Ngawur apa? Kakek tua itu cuci otak kau? Benar, Anjing ini, bukankah kita bertiga sudah menghajarnya sampai tunduk? anjing biasa setelah satu setrum pasti diam. Kita sudah setrum yang ini beberapa kali, dan kena pukul besi di kepala beberapa kali. Aku pakai semua kekuatanku, aku kerahkan semuanya. Tapi tetap tidak terluka sama sekali. Jelas ada yang tidak beres. Kak dua, dengar saran, dan kau akan makan enak, kita sudah dapat banyak. Mungkin kita harus lepaskan saja anjing itu pergi. Enggak, anjing itu menggigitku 3 kali. Aku akan mengulitinya hari ini. Dan makan dagingnya. Kak tiga. Di pekerjaan kita tidak takut apapun. Bagaimana bisa kita memuntahkan apa yang sudah ada di tangan kita? Baiklah kak, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Baiklah. Hari ini, kita dapat banyak barang baru, kita bisa dapat uang banyak. Mari kita makan enak hari ini untuk membantu Kak Dua pulih. Kita istirahat beberapa hari, lalu pindah ke tempat baru dan mulai kerja lagi. Ayo pulang. Sayang ayah bantu kami bawa barang-barangnya. Mas, kami bahkan dapat barang gunung hari ini. Mbah, kami dapat jackpot hari ini. Dalam perjalanan pulang, kakakku memimpin kami untuk mengambil kulit harimau. Lihat tanganku. Dan kakiku. Mereka. Waktu kami melawan harimau, digigit harimau. Harimau? Kalian terlalu berani? Kalian bahkan berani macam-macam dengan harimau? Baiklah Dik, berhenti membual. Kami hanya beruntung dan menemukan kulit harimau. Di dalam karung, ada juga rantai emas. Istri, beberapa hari lagi, aku akan belikan kamu perhiasan bagus. Rantai emas? Berapa gram? Nanti kita cek. Cepat rebus air dan masak. Kami kelaparan. Oke. Ayah, asah pisau untuk menyembelih anjing. Hari ini kita akan makan daging, rayakan dengan layak. Nah, kamu bahkan tidak menyimpan senjatamu. Dari mana harimau ini? Ayah, jangan pikirkan itu sekarang. Nanti, aku akan buatkan kamu bantalan kulit harimau. Jadi Raja Gunung. Iya, Paman. Asah saja pisaunya. Kami bertiga. Sudah berhari-hari tidak makan. Kami kelaparan. Nah, bilang? Dari mana anjing ini? Dapat dari tempat seorang kakek. Ada apa? Om, ada masalah? Anjing ini kuat. Dagingnya pasti enak. Kakek yang punya anjing bilang, anjing ini bisa memakan harimau. Dan bisa memakan manusia. Seperti yang kuduga, kita tidak bisa memelihara anjing ini. Dan kita tidak bisa melepas rantai ini. Kenapa? Apa yang dikatakan kakek itu benar? Om, jangan main-main sama kami. Kakekmu dan aku menghabiskan seluruh hidup kami di bisnis gelap ini. Kakekmu dimakan oleh seekor anjing. Setelah rantai emasnya dilepas, Apa? Sob, mungkin kita sebaiknya mengembalikan anjing ini. Gak mungkin. Kami sudah susah payah mendapatkannya. Dan kita mau balikin aja? Om sendiri yang bilang, Kita tidak bisa mengembalikan anjing ini sekarang. Seluruh desa mungkin penuh dengan polisi. Balikin? Lihat rantai emas besar ini. Bayangkan semua perhiasan yang bisa kita buat. Kita bakal kaya raya untuk beberapa generasi. berhenti, minggir. Kita nggak bisa lepasin rantai ini. Ini cuma seekor anjing yang sekarat. Aku nggak ngerti kamu takut apa. Wanita, kamu nggak tahu apa-apa. Dulu, ayahku tidak mendengarkan peringatan. Dia dimakan anjing setelah rantai emasnya dilepas. iya, kakak ipar. Lebih baik aman daripada menyesal. Kamu nggak bisa terlalu hati-hati. Paman. Kakak ketiga. Kalian semua takut apa? Lihat tanganku. Anjing ini menggigitku. Sedikit sakit, tapi hanya itu. Sebentar, bukannya kamu bilang dapat luka ini karena melawan harimau? Aku cuma membual. Kau bocah nakal. Berani kau berbohong kepada pamanmu? Paman, orang tua itu bilang harimau dimakan anjing.
Waktu kami sampai di sana, hanya kulitnya yang tersisa. Bahkan tulangnya tidak ada. Sayang, lihat, ayah mertua. 3 generasi keluarga kita sudah menekuni bisnis ini. Tidak pernah terjadi hal buruk. Hari ini, kita dapat rezeki nomplok. Lihat adik kedua. Dia terluka parah begini. Kamu tidak bisa begitu saja mendengarkan ayah. Tepat, kakak laki-laki. Kakak ipar ada benarnya. Kita tidak boleh sia-siakan kerja kita. Baiklah, kalian semua sudah dewasa, sayap kalian sudah keras sekarang, bukan begitu? Kalian tidak perlu lagi mendengarkan aku, benar? Aku benar-benar sial menikah dengan keluargamu. Tidak pernah ada hari baik, sudahlah. Tapi sekarang, dengan rantai emas sebesar ini, kamu bahkan tidak membiarkan aku membuat perhiasan. Cukup. Kita tidak bisa mengabaikan kata-kata ayah. Tapi anjing ini juga tidak bisa dilepaskan. Apa rencanamu? Kita belum akan melepas rantainya. Pertama, kita urus anjingnya. Nak, apa yang kamu lakukan? Nak, kamu tidak boleh membunuh anjing ini. Aku mohon padamu, Nak, Nak. Bangun dulu, Pak. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Dulu, kakekmu tidak mau mendengar nasihat siapapun, itu sebabnya seekor anjing dengan rantai emas memakannya. Nak, kamu jangan sampai berakhir seperti kakekmu, anakku. Pak, Mas, gimana kalau gini, kita masukkan dulu anjing ini ke dalam kandang, ikat dengan beberapa rantai. Setelah situasi tenang, kita kirim kembali. Kalian semua gila. Terserah kalian. Aku sudah tidak peduli lagi. Pak, jangan khawatir. Mas, kami ikuti kata Mas untuk sekarang. Pastikan kamu mengikatnya dengan kuat. Oke, Nak, kamu harus mendengarkan ayahmu. Setelah keadaan mereda, kamu harus mengirimnya kembali. Pak, aku akan mendengarkan ayah. Istri, masih marah? Keluargamu percaya tahyul. Percaya omong kosong begini. Aku sudah lama bersamamu, dan kamu bahkan belum memberiku perhiasan yang layak. Sekarang kita punya rantai emas besar ini. Dan kamu mau mengembalikannya? Baiklah, baiklah, nanti aku belikan. Nanti, selalu nanti. Apaan anjing makan harimau? Anjing makan orang. 3 orang tua itu gila, rantai emas sebesar itu mau dikembalikan. Karena kamu tidak mau memberikannya, aku ambil sendiri. Kak, ini aku. Lauer, kamu gila. Apa yang kamu lakukan di sini tengah malam? Kak, kakak laki-lakiku mendengarkan bapak tua bodoh itu, hanya melakukan hal-hal bodoh. Aku tidak mau bekerja dengannya lagi. Jangan buat aku mulai soal itu. Bagaimana dengan rantai emas besar itu? Kak, lagi pula kamu juga tidak suka dia. Kenapa tidak ikut saja denganku? Jangan. Itu tidak benar. Kak, jika kamu ikut denganku, rantai emas besar itu, aku akan membuat semuanya menjadi perhiasan untukmu. Ini tidak benar. Kak, sebentar lagi, kita akan melepas rantai, lalu, muat dengan barang berharga. Dan pergi begitu saja. Oke, biarkan seluruh keluarga bodoh itu kelaparan. Wanita itu terlalu banyak bicara di siang hari, terlalu banyak kencing di malam hari. Cepat, mereka akan segera bangun. Lupakan. Ayo kita potong saja. Kamu lagi ngapain? Bukankah aku bilang jangan sentuh anjing itu? Bos, aku hanya khawatir kalau. Siapa? Bagaimana jika seseorang tidak sengaja melepaskannya? Jadi aku datang untuk memeriksanya. Ya, sayang. Aku keluar untuk ke toilet, dan melihat Lauer juga di sini. Aku agak takut, jadi aku datang untuk mengecek dengannya. Setelah kamu periksa, langsung kembali ke tempat tidur. Aku mulai berpikir sesuatu terjadi padamu. Oke, bos. Aku kembali sekarang. Ayo pergi. Berhenti di situ. Kalian berdua benar-benar berani berselingkuh di belakangku?
Aku salah. Lihat ke belakangmu. Aku sudah memperlakukanmu seperti saudara sejak kecil, dan kamu berani mencuri istriku? Sayang, ini semua salahku. Lihat anjing yang kamu tangkap. Kamu juga jalan. Apa aku pernah memperlakukanmu dengan buruk selama ini? Ini. Apa ini? Maaf. Ini salahku. Tolong, kasihanilah aku. Ampuni aku. Aku tidak pernah berpikir memakan dagingmu. Tolong, lepaskan aku. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Lausan. Apa aku melihat sesuatu? Apakah ini anjing yang kita bawa pulang? Apa yang sudah ditakdirkan akan terjadi? Aku sudah bilang kita harus mengembalikannya. Apa yang perlu ditakutkan? Tidak peduli apapun dirimu, kau hanya seekor anjing. Jumlah anjing yang kubunuh sudah tak terhitung. Kau pikir aku takut padamu, Laosan? Tangkap dia. Bang. Lakukan sendiri. Aku tidak mau kehilangan nyawa karena ini. Anjing suci. Aku mohon, ampuni aku. Aku benar-benar tidak ingin memakanmu. Itu mereka. Mereka yang memaksaku. Kau ingin balas dendam? Kejar mereka. Merekalah yang melakukannya. Aku hanya ingin perhiasan emas. Aku tidak menginginkan yang lain. Karma itu menyebalkan. Keluarga kami sudah membunuh banyak anjing. Kami sudah pantas mendapat balasan sejak lama. Jika memungkinkan, aku akan mati menggantikan anakku. Aku mohon padamu, nak. Apa yang kau lakukan? Berhenti. Aku tidak percaya. Dengan ini di tangan, aku tidak bisa menangani anjing ini. Nak, jangan tembak, nak. Makhluk itu bukan dari dunia ini, nak. Anjing dewa, kalau kamu mau makan seseorang, makan bosku, jangan makan aku. Aku, dagingku tidak enak. Lauer, kamu tidak berguna. Sekarang kamu takut anjing? Bos, kalau mau pergi, pergi sendiri. Aku hanya mencuri anjing. Karena kamu memaksaku, dulu aku suka anjing. Semua hal buruk yang aku lakukan, dia memaksaku melakukannya. Kamu tidak berguna. Hahaha. Tidak peduli dari mana asalnya, anjing pasti takut sama yang asli. Bangun, kalian semua, aku mengusir anjing itu. Kemana perginya? Mungkin saja benar-benar ketakutan, ya? Apa aku sedang berjalan dalam tidur? Kenapa aku terbangun di sini? Ternyata dia juga takut senjata api. Apakah sudah pergi atau belum? Kalung emasku. Kalung emasku. Ya ampun, bisa terbang. Bos, apa yang harus kita lakukan? Rantai ini. Aku tidak mau lagi. Lepaskan aku. Dia sedang mempermainkan kita. Diam, kalian semua. Dia kabur cepat. Aku gagal menembak. Aku tahu kau mengerti aku, dan aku tahu kau takut dengan benda di tanganku ini. Kita tidak punya masalah sebelumnya, tidak ada dendam. Ini semua salah paham. Karena ini semua salah paham, maka hari ini tidak perlu bertengkar. Kau jalan sendiri, aku jalan sendiri. Setuju? Aku tahu kau tangguh, tapi benda di tanganku ini juga tangguh. Jika kau memaksaku, jangan salahkan aku jika jadi kasar. Kupikir kau tidak bisa memakan peluru. Apa dia benar-benar takut dengan senjata di tanganku? Bos, kupikir dia benar-benar takut. Jika kau benar-benar takut, sebaiknya kau lari. Bos, dia mengejek kita. Berani kau mengejek kami? Akan kupenggal kepalamu. Hah? Lenganku. Pistolku. Tunggu. Lenganku. Sayang, tanganmu. Nak, Kamu tidak apa-apa? tanganku digigit putus. Tolong, kasihanilah. Aku mohon, kasihanilah.
Apa, kakak kedua? Kakak, aku pergi dari sini. Kakak kedua, jangan tinggalkan aku. Kakak, lenganmu patah. Kamu sudah tidak berguna sekarang. Tunggu saja di sini sampai mati. Rantai emasku. Kakak kedua, kau, jangan tinggalkan aku. Bawa aku bersamamu. Kakak kedua, jangan lupakan aku. Dasar bajingan. Lari, pergi dari sini, sekarang, pergi dari sini. Ada di luar pintu. Tepat di luar pintu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Lalu kita, apa kita akan biarkan ia memakan kita? Aku belum mau mati. Aku bahkan belum pernah pakai perhiasan emas. Kenapa kamu masih pegang barang rongsokan itu? Masuk ke dalam. Masuk ke dalam, sekarang. Ayah, jangan bilang tidak ada yang bisa kita lakukan. Anakku, itu anjing tuntian. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa kita mungkin hadapi. Anjing itu masih di luar sana. Tutup pintunya. Oke, Di mana kakak kedua? Di mana Lau? Lau. Lau kamu bajingan? Kamu mau kabur sendiri? Kakak kedua, kamu tidak bisa tinggalkan kami. Kakak kedua, Lau. Aku juga wanitamu. Jangan tinggalkan aku. kalian diam di tempat dan jadi umpan. Nasibku ada di tanganku, bukan di tangan Tuhan. Aku pergi dari sini. Percuma. Tidak ada dari kita yang bisa keluar dari sini. Untung aku cepat tanggap. Aku nggak mau sentuh anjing lagi. Beruntung aku lari cepat. Kalau enggak, aku udah mati. Syukurlah. Jangan sampai aku ketemu lagi. Maksudmu? Bahkan Lau Divannya nggak bisa kabur? Iya. Coba pikir. Benda itu bisa makan bulan. Lau bawa Van Butut. Gimana dia bisa kabur? Paman, kamu sudah banyak melihat. Cari akal, cepat, selamatkan kami, Paman. Ayah. Tolong pikirkan sesuatu. Sialan. Kamu nggak berhak panggil dia ayah. Kamu juga nggak lebih baik. Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang bawa benda ini dari luar. Jadi itu alasanmu selingkuh denganku sama Lau? Apa aku pernah perlakukan kamu jelek? Kamu juga nggak berguna. Sekarang tangan kirimu hilang. Apa yang bisa kupakai nanti? Bahkan Lausan nggak mau ikut kamu. Kamu? Lausan? Ambilkan pistol. Aku akan bunuh kamu sekarang. Dasar perempuan. Kakak, Li Jinlian. Kalian berdua, berhenti bertengkar, Paman. Kamu pintar. Cari akal, cepat, selamatkan kami, aku nggak mau mati, benar? Gimana dengan kalung emas itu? Cepat, bawa kalung emas itu ke sini. Pasang padanya. Setelah kalung itu terpasang, kita bisa mengendalikannya. Kalung itu ada di luar. Ambil. Siap. Tutup pintunya. Sudah terlambat. Anjing suci. Aku cuma tukang kunci. Aku tidak melakukan kesalahan lain. Aku mohon, kasihanilah aku. Jangan makan aku, kasihanilah aku. Anjing suci. Ini bukan salahku. Ini semua salahnya. Dia yang mengikatmu. Jalang. Anjing suci, aku memohon padamu, anakku salah duluan. Aku rela menggantinya dengan nyawaku. Ayah, jika harus ada yang mati, biarkan Jalang ini membayar dengan nyawanya. Jika bukan karena dia, kami tidak akan membuka rantai. Berani-beraninya kau menyalahkanku. Jika kau tidak menangkapnya, semua ini tidak akan terjadi. Anjing suci, aku tidak melakukan kejahatan lain. Aku mohon, jangan makan aku. Karena dia tidak akan berhenti sampai memakan seseorang. Kakak tiga yang terdekat. Maafkan aku, Zhuang Qiang. Pergi ke neraka. Apa yang kamu lakukan? Kamu brengsek, beraninya kamu memberiku makan ke anjing? Kalau begitu, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Tidak. Tidak.
Tidak, tolong. Kamu tunggu apa lagi? Sementara anjingnya sedang makan, ayo kita pergi dari sini. Aku harus lari. Tolong, jangan makan aku. Oh, anjing yang baik, aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tidak. Di mana kalung emasnya? Kita harus menemukan kalung emas itu. Ya, kita harus mengambilnya kembali. Pasangkan padanya. Di sana. Itu milikku. Kita tidak boleh membiarkan orang lain mendapatkannya. Ayah, aku dapat kalungnya. Benda ini adalah kunci untuk mengendalikan anjing itu. Nah, itu tepat di belakangmu. Kita selesai. Kita benar-benar habis. Oh, anjing agung. Anjing agung. Aku tahu betapa kuatnya dirimu. Ini kalungmu. Ambillah. Anjing agung. Aku mohon, selamatkan anakku. Aku akan menukar hidup lamaku dengan hidupnya. Anakku masih muda, kumohon, selamatkan anakku, aku mohon padamu. Dasar anjing kampret, jangan berani-berani menyakiti ayahku. Bagaimana ini mungkin? Apa dia bisa memakan peluru juga? Tidak, jangan mendekat. Jangan, aku tidak mau. Jangan sakiti anakku. Nak, larilah. Anjing ini menggigit kakak kedua dan kakak ketiga, dan istriku, dan dia akan memakan kita. Dia harus mati. Karena kita di sini, dan selamat dari anjing langit pemangsa. Kita hanya bisa mengubah takdir kita melawan langit. Ayo lakukan, nak. Anjing liar. Kau akan mati. Tidak ada peluru tersisa. Jangan bunuh anjingku. Kalian pencuri anjing sialan, aku sudah memberikan segalanya padamu. Dan kau masih ingin membunuh Wang Chai-ku? Pak Tua, itu cuma anjing. Tidak sebanding dengan nyawa. Aku, Zhang Dashan, seumur hidupku, aku sendirian. Hanya Wang Chai yang pergi bersamaku mengumpulkan herbal, dia menjaga rumahku. Jika bukan karena dia, aku sudah mati di mulut harimau. Dia adalah hidupku. Makhluk itu bukan dari dunia ini. Sudah memakan 3 orang. Membiarkannya hidup akan mendatangkan bencana yang lebih besar. Kalian pencuri anjing, aku sudah memperingatkanmu. Jangan lepaskan dia. Kau sudah melepaskannya. Dia akan membunuh kalian semua. Pak Tua, kau mencari masalah. Sudah 3 generasi, keluargaku berkecimpung di bisnis ini. Anjing ini merebut satu tanganku, bagaimana aku bisa hidup sekarang? Kau masih muda dan kuat, apa tidak bisa cari pekerjaan lain? Dulu aku sudah peringatkan. Anjing itu akan menghabisimu. Ya. Aku menyesal tidak mendengarkanmu. Perempuan itu, demi rantai emas, melepaskan anjing itu. Tapi sekarang, ngomongin ini, apa gunanya? Berhentilah. Belum terlambat untuk berhenti. Berhenti? Tidak mungkin. Anjing ini harus mati. Ayah, berikan aku pisaunya. Jangan. Apa yang kau lakukan, ini akan menghancurkanmu. Seharusnya aku tidak mendengarkanmu, dan bersikap lemah pada anjing ini. Nak, lakukan, dan balaskan dendam kakekmu. Jangan bunuh Wang Chai. Jangan. Wang Chai. Wang Chai. Anjing itu akhirnya mati. Lihat bagaimana kau sombong sekarang. Anak baik, kau akhirnya membalaskan dendam kakekmu. Wang Chai. Wang Chai. Wang Chai-ku. Wang Chai. Wang Chai, jangan mati. Wang Chai. Wang Chai. Kau dengar aku? Wang Chai. Bangun. Akhirnya aku beresin anjing ini. Nak, kerja bagus. Kalau kakekmu melihat dari alam baka, dia bisa tenang sekarang. Kau bunuh Wang Chai-ku. Aku akan bertarung sampai mati. Pak, lihat orang tua ini.
Dia benar-benar memperlakukan anjing seperti anaknya sendiri. Orang tua memang bingung. Demi seekor anjing, dia benar-benar mau lawan kita. Pak Tua, aku mungkin cuma bunuh anjing, tapi jangan cari masalah, atau aku bunuh kau juga. Kau bunuh Wang Chai-ku. Aku akan bertarung sampai mati. Kamu membunuh satu-satunya keluargaku. Aku tidak peduli jika aku mati. Aku akan membalas dendam untuk Wang Chai. Dengar, kawan, kami sudah membantu masyarakat. Jika kamu ingin bertarung, pikirkan lagi. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada yang berarti lagi. Orang tua ini ingin mati. Ayo kita akhiri penderitaannya. Baik. Nah, cepat selesaikan. Bunuh orang tua ini dan kita pergi. Kita harus pergi sekarang. Kalau tidak, saat polisi datang, kita akan celaka. Dengan keributan ini, polisi pasti akan segera tiba. Aku harus menahan mereka dulu. Aku akan menggunakan pisau ini untuk membalas dendam Wang Chai. Ayah, orang tua bodoh ini, dia terlalu percaya diri. Kamu pikir, sendirian, bisa membalas dendam untuknya? Hahaha. Ini pisau yang aku gunakan untuk membunuh anjing itu. Kenapa bersih sekali? Tidak ada setetes darah pun. Ayah, lihat. Ini, bagaimana mungkin? Ayo, aku akan membalaskan dendam Wang Chai. Pak, apa yang harus kita lakukan? Anjing itu hidup lagi? Dia tidak boleh tahu. Kalau tidak, memutus rantai ini akan jadi masalah. Pak, alihkan perhatiannya. Mari kita habisi orang tua ini dulu. Lalu nanti kita rebus anjing itu, kita akan makan dagingnya. Nan, Oke, anjing ini, gemuk dan montok, dan ini anjing ajaib, pasti enak. Dasar bapak dan anak pencuri, aku akan membunuh kalian. nak, lakukan. Hahaha. Dasar orang tua, kau pikir bisa melawanku? Wang Chai. Wang Chai, kau hidup. Hebat, aku tahu kau tidak akan mati. Apa? Anjing itu hidup lagi, tapi dirantai, tidak bisa membuat masalah. Nak, cepat, bunuh orang tua ini. Cepat, jangan berlambat-lambat. Aku akan bunuh orang tua ini dulu. Lalu urus anjingnya, orang tua, mati. Selama kamu merawatnya dengan baik. Di saat krisis, itu akan menyelamatkan hidupmu. Wang Chai, selamatkan aku. Kamu membuatku sangat ketakutan. Bahkan sekarang, anjing kampung ini masih sangat agresif. Nak, Bunuh anjing ini, sekarang. dia akan memutus rantai. Kita semua akan mati. Pak, aku akan melakukannya sekarang. Hei, sobat, lihat, anjingmu baik-baik saja. Anggap saja kita berdamai di sini. Semua dendam masa lalu kita hapus bersih. Kau benar, ayah, kau beruntung. Ayo kita pergi dari sini. Berhenti di situ. Kamu menyakiti manusia dan anjing? Kau pikir kau bisa kabur hari ini? Kita selesai. Lari. Divine Hound. Aku sudah membiarkanmu pergi. Haruskah kau berburu kami sampai orang terakhir? Hei, Pak Tua, panggil kembali Divine Houndmu. Sekarang juga, atau seseorang akan mati lagi. Kau baru saja mencoba membunuhnya. Sekarang kau menyesal? Ayah. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Kita selesai kali ini. Divine Hound, aku mohon padamu. Ampuni nyawa anakku, aku akan menukar nyawaku yang tua dengan nyawanya. Ayah, Keluarga kita. Selama 3 generasi. Kami telah membunuh anjing yang tak terhitung jumlahnya. Dosa kami banyak, ini adalah buah karma kami. Anakku. aku sudah kehilangan satu tangan. Kakak kedua, kakak ketiga. Dan wanita sialan itu semuanya pergi. Aku tidak bisa terus hidup. Divine Hound. Jika kau harus memakan seseorang, makanlah aku. Diam kau. Wang Chai.
Kedua orang ini telah melakukan kejahatan yang tak terhitung. Mereka baru saja mencoba membunuh kita berdua. Aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Anjing liar. Aku akan melakukan ini lagi di kehidupan selanjutnya. Lalu aku akan menangkap semua anjing kalian, menguliti kalian, dan memakan kalian, hahaha. Tolong. Anakku, ini semua salahku, nak-nak. Anjing dewa, aku tidak ingin hidup lagi. Biarkan keluarga kita pergi bersama keluarga. Kita telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya dan melakukan segala kesalahan. Jika kau ingin balas dendam, aku tidak menyesal. Lakukan saja. Wang Cai, cukup. Kebaikan dan kejahatan akan selalu dibalas. Cukup sudah. Mereka pantas mendapatkannya, tapi terlalu banyak pembunuhan juga tidak baik untuk Wang Cai. Wang Cai, kemari biarkan aku memasang rantai ini padamu. Balas dendamu selesai. Semuanya harus kembali normal. Ayo. Wang Cai, semua sudah berakhir sekarang, ayo pulang. Jadi kaulah yang menerima warisan abadi yang ilahi. Aku hanya orang tua biasa. Kalian berdua telah melakukan kejahatan yang tak terhitung. Ini semua karma. Pihak berwenang datang. Renungkan hidupmu. Manusia perlu prinsip. Aku tahu. Kami telah melakukan kejahatan yang tak terhitung, melakukan setiap perbuatan jahat ini karma. Ingat, kebaikan dan kejahatan akan selalu dibalas. Langit memastikan karma berputar. Aku mengerti. Lokasi aman. Ada satu yang selamat. Ulang. Ada satu yang selamat. Aku mengaku. Semua ini salah kami. Kami seharusnya tidak pernah mengganggu anjing itu. Anjing apa? Apa yang terjadi di sini? Pembalasan. Ini semua pembalasan. Aku bersalah. Aku mendapatkan apa yang pantas. Kapten, lokasi ini tidak beres. Lihat bekas-bekas ini. Kejadian ini diklasifikasikan sebagai sangat rahasia, tidak ada informasi yang boleh bocor. Pergi ke lokasi dan selesaikan pembersihan. Baik, Bu. Siapa Anda? Anda Bapak Zhang Dasan, kan? Saya Kepala Biro 749. Nama keluarga saya Li. Saya sudah banyak dengar tentang Anda. Biro 749? Saya tidak pernah dengar instansi itu. Apa yang Anda inginkan? Bapak Zhang, kekuatan anjing suci ini jauh melebihi imajinasi biasa. Ini memang terlalu berbahaya. Saya khawatir, tidak cocok untuk terus ada di tengah masyarakat. Apa? Kamu mau membunuh Wang Cai? Saya tidak akan pernah mengizinkannya. Wang Cai adalah keluarga. Dia saudaraku. Saya sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun menyakitinya. Tidak, Pak Zhang, Anda salah paham. Kami harap Anda bisa bekerja sama dan menyerahkan anjing istimewa ini untuk pengelolaan dan perlindungan terpadu. Pengelolaan dan perlindungan? Bagaimana saya tahu Anda tidak akan menyakitinya? Pak Zhang, Anda melihat sendiri kehancuran di halaman itu. Kekuatan sebesar itu, jika tidak terkendali, konsekuensinya tak terbayangkan. Demi keamanan, dan demi jiwa serta harta masyarakat, kami harus memastikan kekuatan ini dikelola dan dikendalikan dengan baik. Dia ada benarnya juga. Kekuatan Wang Cai benar-benar luar biasa. Wang Cai hanya melindungiku dan tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Dia punya penilaian sendiri. Bagaimana kalau begini, jika kamu bersedia membawanya dan bergabung dengan Biro 749 kami bisa menjamin keselamatan semua orang, dan juga keselamatannya. Bergabung denganmu? Maksudmu apa? Jika kami bergabung denganmu, kamu tidak akan menyakiti Wang Cai, kan? Biro 749 kami spesialis menangani kejadian supranatural. Memiliki kamu dan anjing ilahi ini bergabung sangat berarti bagi kami. Bergabung denganmu? Bisakah kamu benar-benar menjamin bahwa Wang Cai tidak akan terluka? Aku janji padamu, kami akan memberinya perawatan terbaik,
dan kamu bisa tetap di sisinya setiap saat. Kami butuh kekuatan seperti ini untuk melindungi rakyat. Jangan biarkan berkeliaran di antara warga sipil dan berpotensi melukai orang yang tidak bersalah. Baiklah. Aku akan melakukannya. Tapi aku punya satu syarat. Sebutkan. Aku harus yang merawat Wang Chai, tidak ada yang diizinkan untuk menyakitinya. Setuju. Selamat datang di Biro 749. Mungkin ini takdir kita. Wang Chai. Mulai sekarang, kita memulai hidup baru. Pat Zhang, kami akan mengirim mobil untuk menjemput Anda dan anjing suci, dan mengantar Anda ke Biro 749. Apakah Anda akan benar-benar menepati janji? Kami tidak pernah mengingkari janji. Dengan Anda di sini, anjing suci akan lebih mampu untuk bekerja sama dengan kami. Kebaikan dan kejahatan akan selalu mendapat balasannya. Kebaikan dan kejahatan akan selalu mendapat balasannya, saya bilang. Pak Zhang, kami tidak akan melupakan kontribusi Anda. Dunia ini jauh lebih rumit dari yang Anda bayangkan. Sampai jumpa segera. Oh, Wang Chai. Mulai hari ini, kita di sini untuk melayani rakyat. Apa yang terjadi tadi malam mengubah nasib kita. Tapi aku percaya selama kita punya niat baik, kemanapun kita pergi, kita akan menemukan jalan kita sendiri.